Kalau dari perspektif psikologi kan berarti Pak Jokowi merasa tidak aman, tidak secure ya. kalau dia sudah tidak berkuasa. Karena itu dia perlu siapkan putra mahkota yang melindungi gitu, kira-kira gitu. Perlu memastikan bahwa yang akan menggantikan dia akan melindungi dia. Iya. Tuh. Itu akan kandas kalau saya tidak punya pengaruh lagi, karena kalau saya tidak jadi presiden saya udah nggak punya pengaruh. Barangkali rakyat juga udah lupa. Jadi kalau anak saya mau maju di Jakarta ntar nggak ada yang bisa bantu itu. Iya. Selesai saja sampai Solo gitu. Ya, nah jadi memang ada insting politik untuk seperti itu. Tapi memang ya kalau fenomena trading itu juga dimanfaatkan oleh mereka yang memegang kekuasaan karena gampang. Nah iya. Termasuk misalnya kayak bahan kebutuhan pokok misalnya, beras lah misalnya, ya kan? Atau garam misalnya, Atau gula. Itu juga bagi-bagi kuotanya pemerintah. Iya kan, daripada memberdayakan petani dalam negeri, ya kan, jalannya panjang, keuntungannya mungkin berapa tahun ke depan, ya udah, saya sebagai pedagang, trader, mending saya langsung kan, langsung ambil barang jadi luar negeri jual, udah langsung. Nah itu kan yang terjadi akibatnya akhirnya yang saya katakan di awal tadi, kita serba defisit. Pangan kita lebih banyak beli, ya, manufaktur lebih banyak beli, minyak juga lebih banyak beli. Pertanyaannya dari mana kita sumpel duitnya itu? Ketekorannya itu dengan menggali sumber daya alam semakin dalam dan semakin masif. Karena cuma itu yang kita punya, otak kita nggak punya. Jadi yang punya otot, kekuasaan dan keringat. Jadi industri ekstraktif ya. Cuman ngambil, ekstrak, jual. Itu kan kerjaan paling mudah. Iya, nilai tambahnya mana? Rakyat yang terlibat mana? Sedikit kan. Ini semua alat-alat berat. Nah, jadi ayo Pak Jokowi masih ada waktu walaupun tinggal sedikit untuk menyadari betapa kita ini harus bertransformasi dari value extraction ke value creation. Kalau value extraction itu tadi tebang jual, petik jual gitu, yang nikmati trader kan lewat trading gitu. Nah kalau namanya value creation, kita ramu seluruh sumber daya kita yang ada, kita sinergikan untuk menghasilkan nilai tambah yang besar, lebih besar, jauh lebih besar, sehingga efek multipliernya menjadi sedemikian sangat besar sehingga tidak lagi 52,8% rakyat Indonesia itu dalam kondisi insecure. Insecure itu dia miskin, nyaris miskin, rentan miskin. Itu kalau digabung semua kira-kira 52,8% dari jumlah penduduk. Mayoritas. Nah itulah makanya kalau kesimpulan saya ya sekarang itu strategi pembangunannya gagal untuk mengangkat lapisan terbawah itu. Jadi yang jumlah orang kaya meningkat, jumlah orang super kaya di Indonesia naik dari 46 jadi 50. Jadi kita nyumbang 6 orang kaya di dunia ini. Di era COVID. Ya, tapi pemerataan makin parah. Makanya kalau kita bicara 4.000 balik tadi sudah kecil jumlahnya, tapi kalau kita lihat fakta
distribusinya tambah parah lagi antara pendapatan yang terendah sama yang tertinggi. Jomblangnya Ya itu namanya Material Power Index. Ya saya ingat ya, 5 tahun yang lalu, pas 10 tahun yang lalu itu 400.000 kali. Iya. Beda antara Orang terkaya, kekayaan terkaya 40 orang terkaya digabung jadi satu. Dibandingkan dengan rata-rata penduduk Indonesia kekayaannya itu 400 ribuan kali. Kemudian naik 500 ribuan kali, sekarang 700 ribuan kali. Naiknya tuh kencang. Jadi kayak lompat. Kemudian ada juga Wealth Concentration Index. Itu juga indeksnya kita nomor 7 terbesar di dunia, terkonsentrasi di dunia nomor 7. Oke. Jadi kalau jadi consolidated, tapi consolidatednya di tangan segelintir orang. Dan uangnya itu ditaruhnya yang nggak aman kan di Indonesia. Niscaya sebagian besar ditaruh di luar. Nah itu yang diburu-buru lewat tax amnesty segala macam itu. Dan itu menambah tekanan fiskal ketika uang yang realnya harusnya ada di Indonesia, tapi tiba-tiba ditaruh di tempat asing, itu kan berarti kan tidak. Ya itu kan kira-kira seperti jantungnya bocor. Iya. Jadi dia kemampuan memompakan jadi lemah kan. Ya karena ada yang bocor. Iya. Ada yang leakage gitu. Harusnya kan dia beredar terus di dalam circular itu di Indonesia. Jadi Bang Faisal ya, terakhir ya, sebelum saya mau bacakan sedikit beberapa pertanyaan Sobat Era ini, sebenarnya mereka banyak tanya. Jadi saya kan punya hipotesa ya sebenarnya, ya Mbok ya Presiden Jokowi 2 tahun terakhir ini mikirkan legasi yang baik aja, nggak usah mikirin politik, kan too much politik dia. Sudah 2 periode tapi masih berpikir nantilah komando saya mau pilih siapa di 2024. Jadi yang dipikirin dia kan masih begitu. Dia membiarkan misalnya menteri-menterinya bermain politik. Let's say lah misalnya Menteri BUMN kan kentara banget tuh yang menggunakan BUMN untuk politik kan. Dan juga ketua umum partai politik. Padahal kan Mbok dia minta, yaudah saya membutuhkan orang yang full konsentrasi kerja karena saya ingin meninggalkan legacy yang baik. Saya tidak akan mikir siapa yang akan menjadi presiden Indonesia. Yang penting saya siapkan saja field yang baik, ya kan. Jadi yang terpilih akan orang yang baik. Tapi saya mau mempersiapkan ekonomi yang jauh lebih baik. Kan gitu aja harusnya. Tapi kan ini kan nggak kita lihat tuh political seperti masih mikirin putra mahkota. Tidak peduli dengan menteri-menterinya yang tidak konsentrasi penuh untuk bekerja. Lalu apa yang mau yang diharapkan gitu? Kan kita bingung jadinya kan. Dia mau mengharapkan apa? Padahal dia kan in powernya sekarang. Apa setelah tidak di power lagi dia masih merasa secure atau apa? Kalau dari perspektif psikologi kan berarti Pak Jokowi merasa tidak aman. Tidak secure ya. Kalau dia sudah tidak berkuasa. Karena itu dia perlu siapkan putra mahkota yang melindungi itu kira-kira gitu. Perlu memastikan bahwa yang akan menggantikan dia akan melindungi dia. Tuh. Atau yang lebih positif lagi, yang menggantikan dia akan meneruskan rencana-rencana besar dia, misalnya ibu kota baru, ya akan diteruskan dan sebagainya gitu. Nah kemudian sudah lumrah itu politisi punya keinginan untuk mewariskan kekuasaannya kepada orang dekat dia. Ada kaitannya juga dengan security itu. Jadi ada dari dia ke istrinya, kemudian ke anaknya, gitu-gitu itu pada umumnya seperti itu. Hampir semua partai politik begitu. Lihat Bu Mega, lihat Pak Amin Rais, lihat Pak Surya Paloh, Golkar aja yang saya nggak dengar lah ya. Golkar, P3 juga nggak tahu. Tapi pada umumnya begitu. Jadi seperti perusahaan keluarga gitu, firma keluarga gitu, partai itu. Nah,
itu akan kandas kalau saya tidak punya pengaruh lagi, karena kalau saya tidak jadi presiden saya udah nggak punya pengaruh. Barangkali rakyat juga udah lupa. Jadi kalau anak saya mau maju di Jakarta ntar nggak ada yang bisa bantu itu. Iya. Selesai saja sampai Solo gitu. Iya. Ya, nah jadi memang ada apa namanya insting politik untuk seperti itu. Ya, banyak juga sebetulnya yang tidak seperti itu ya. Nah jadi yang bagi saya itu insecurity itu, karena sebetulnya saya misalnya ya diminta Kejaksaan Agung itu untuk jadi saksi ahli kasus minyak goreng, saya menolak. Iya. Karena menurut saya yang membuat kerugian negara ya presiden sendiri gitu ya. Oke. Jadi yang harus jadi tersangka itu presiden. Pusing orang kejaksaannya itu. Jadi nggak jadilah saya jadi apa saksi ahli itu sama ya. kereta cepat juga kan, perpres dulu. Ya jadi banyak sebetulnya masalah-masalah hukum yang Di-trigger karena kebijakan. di-trigger karena kebijakan itu. Jadi kereta cepat juga setidaknya tanggung jawab dia sama Bu Rini gitu kan, karena itu tidak lewat proses yang benar gitu. Menteri yang bertanggung jawab tidak dilibatkan gitu. Tidak ada good governance-nya. Good governance jauh. Ya. Nah, jadi yang kemudian itulah Pak Jokowi juga yang create masalah-masalah ini, misalnya food estate diserahkan ke Menteri Pertahanan, apa urusannya gitu kan? Ya karena dia barangkali pengen Prabowo jadi presiden pengganti dia aman. Pak Prabowo saya rasa akan memenuhi memenuhi tadi komitmennya untuk tidak mengutak-atik. Ya karena sama-sama bermasalah juga kan. Jadi biasanya orang bilang nggak keliru. Menhan itu kan bukan Menteri Pertahanan tapi pertanahan. Bukan Menteri Pertahanan juga, Menteri Tahan Pangan. Nah, jadi salah seperti itu.